Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta kuliah studi dan analisis cekungan S1 dan S2. Ini adalah materi kita yang terakhir untuk kuliah studi dan analisis cekungan di tengah semester yang kedua ini. Baik, setelah kita kemarin membahas bagaimana cekungan itu terisi, implikasinya sekarang kita akan membicarakan terhadap akumulasi hidrokarbon. Jadi ini adalah penerapan perkuliahan kita bagaimana nanti studi cekungan terutama yang terkait dengan mekanisme basin infilling tersebut diarahkan untuk membantu eksplorasi migas untuk mengetahui akumulasi migas. Nah, prinsipnya sudah ini kalau kita lihat ya sebenarnya gabungan antara mata kuliah GMP yang nanti membahas petroleum system itu dan mata kuliah sedimentologi atau jadi kompilasi tersebut sekarang dimanfaatkan untuk mengetahui bagaimana peranan basin infilling untuk akumulasi hidrokarbon. Kita pahami bahwa akumulasi hidrokarbon itu terbentuk apabila ada petroleum play. Apa itu? Yaitu kombinasi dari semua petroleum system, baik mulai dari source rock sebenarnya, source rock, reservoir, trapping, kemudian adanya seal rock dan sebagainya. Kombinasinya itu yang memungkinkan terjadinya akumulasi hidrokarbon pada stratigrafi kedalaman tertentu. Nah, jadi itu yang perlu kita ketahui untuk mengetahui akumulasi hidrokarbon itu bagaimana bisa terjadi. Nah, dalam memprediksikan petroleum system tersebut, memprediksikan reservoirnya, batuan induknya, seal rocknya dan sebagainya, maka itu perlu pemahaman yang baik. Apa pemahaman yang baik dari evolusi struktur dan stratigrafi pada saat pengisian cekungan. Nah, jadi inilah basin analisis. Jadi Anda merekonstruksi bagaimana cekungan tersebut terbentuk dari aspek sedimentologi dan sedimentologi stratigrafi dan strukturnya untuk mengetahui bagaimana hubungannya dengan akumulasi hidrokarbon. Ini framework berpikir kita kan seperti ini. Ya, framework berpikir kita itu untuk basin itu berdasarkan basin analisis itu akan kita pikirkan berdasarkan basin formation-nya, pembentukan cekungannya untuk mengetahui tipenya dan diikuti dengan stratigrafi sequence, kemudian pembentukan deformasinya setelah cekungan terisi itu seperti apa hasilnya, pola-pola struktur yang bekerja di sana. Itulah kemudian gabungan tersebut antara pembentukan formasi dan pembentukan deformasi itu di bagian tengah ini terisi oleh sedimen, ya ini adalah basin infilling. Nah, ini semuanya kalau dikombinasikan akan digunakan untuk mengetahui potensi hidrokarbon. Hubungannya nanti kalau kita sudah tahu petroleum system, hubungannya itu untuk menentukan strategi eksplorasinya seperti apa. Kalau Anda memahami setting tektoniknya, sudah mengetahui basin modelnya dan sebagainya, nanti eksplorasi strateginya itu harus ke arah mana dan sebagainya itu digunakan untuk sana. Nah, prinsipnya basin itu sangat luas. Nanti ada area-area tertentu yang kemudian interest itu biasanya akan berkembang menjadi area-area yang prospek ya. Area prospek itu kemudian lebih didetailkan lagi nanti akan ada lebih fokus lagi yang namanya ke prospek. Jadi dari basin studi nanti mengarah kepada petroleum play di satu tertentu sampai kepada menentukan prospek. Jadi semuanya ke sana. Tidak bisa kita itu menentukan prospek area itu tanpa mendapatkan play-nya, dan play itu tidak mungkin didapatkan apabila kita tidak mendefinisikan cekungan itu dengan baik. Cekungan itu dikontrol oleh tektonik ya, dan juga
pengisiannya. Nah, intinya seperti itu. Oleh karena itu nanti kita perlu memahami masing-masing komponen petroleum system tersebut di dalam sebuah sistem basin. Nah, jadi bagaimana nanti source rock, reservoir dan sebagainya itu keberadaannya itu di dalam pembahasan basin. Nah, demikian juga misalnya kalau kita kenal dengan studi lithofasies, yang dulu kita kenal dalam studi lithofasies itu, kita juga mulai mempelajari segala sesuatu dari batuan itu, mulai dari dari satuan terkecil batuan sampai kemudian memperkirakan lingkungan pengendapan, berkembang lagi sampai kepada pengisian cekungan. Itu intinya pastinya akan berbicara bagaimana sebuah batuan itu bisa diidentifikasi dari geometri, litologi, fosilnya untuk mengidentifikasi lingkungan pengendapan, kemudian dipergunakan untuk forecasting. Kira-kira nanti pelamparannya seperti apa, geometrinya seperti apa, bahkan nanti bisa digunakan untuk menghitung aspek keekonomian apabila kita sudah mengetahui semua faktor-faktor pembentuknya. Nah, kembali seperti ini bahwa petroleum play itu adalah bagaimana kombinasi petroleum system yang memungkinkan hidrokarbon itu bisa terbentuk. Petroleum system itu terdiri dari dua hal, yaitu petroleum system yang berupa elemen dan satunya adalah proses. Elemennya apa? Saya pikir sudah tahu semua, batuan induk, batuan reservoir, batuan penudung atau seal rock dan jebakan. Sementara prosesnya apa? Prosesnya ya mulai dari pematangan, kemudian migrasi, akumulasi, kemudian preservasi, dan faktor yang kelima itu adalah waktu yang tepat kapan dari semua proses ini harus terjadi. Baik, kemudian ini masing-masing petroleum system saya pikir sudah kita pelajari sebelumnya di berbagai mata kuliah juga. Apa itu batuan induk, apa itu reservoir, apa itu source rock dan sebagainya, termasuk trap. Ini mestinya sudah menjadi pemahaman Anda. Dan kemudian petroleum prosesnya juga sudah menjadi pemahaman kita semua, mulai dari generation sampai timing sudah ada semua. Nah, yang penting nanti masing-masing kemudian didetailkan. Pembelajaran mengenai source rock-nya didetailkan, mulai dari kerogen type-nya seperti apa, kapan matangnya, kemudian prinsipnya kapasitinya berapa, kapasitasnya berapa, kemudian kapan dia bisa ngecas dan sebagainya. Itu segala sesuatu yang terkait dengan studi source rock itu supaya dipahami. Kemudian yang penting kira-kira source rock itu bisa diendapkan, dihasilkan di lingkungan mana saja. Nah, ini menjadi penting nanti karena setiap lingkungan pengendapan itu bisa menghasilkan source rock dengan karakteristik tertentu. Yang dari terestrial, yang dari deltaic, yang dari open marine itu nanti akan menghasilkan karakteristik source rock tersendiri. Nah, ini yang perlu menjadi pemahaman kita ketika Anda nanti mempelajari basin, itu kira-kira lingkungan pengendapan yang paling memungkinkan terbentuk source rock untuk daerah itu seperti apa. Nah, karena nanti arahnya apakah misalnya akan source rock itu cenderung akan menghasilkan minyak atau gas atau kedua-duanya. Kemudian ketika itu sudah kita ketahui, faktor berikutnya akan banyak sekali. Ketika kita sudah mengetahui prosesnya kira-kira akan menghasilkan jenis oil, maka faktor perhitungannya nanti pakai apa, ya. Kemudian parameter-parameter yang digunakan apa dan sebagainya itu ketika kita sudah memahami betul jadi jenis kerogen type-nya. Jadi awal-awal setiap pekerjaan dan hasil dari semua pekerjaan mulai dari analisis geokimianya ini nanti akan berpengaruh pada tahap-tahap berikutnya, ya, tahap perhitungan cadangan dan seterusnya. Nah, ini
bagaimana pematangan batuan induk bisa terjadi. Saya pikir ini sudah bagian dari studi batuan induk sosrok. Reservoir juga demikian. Sekali lagi, reservoir itu prinsipnya semua batuan apapun dia, apakah batu pasir, batuan karbonat, rekan batuan dasar, bahkan sampai pada batuan vulkanik, semuanya bisa menjadi reservoir. Nah, yang penting kalau di reservoir itu adalah Anda bisa menghitung porositas dan permeabilitasnya. Semua jenis batuan bisa menjadi reservoir, prinsipnya seperti itu. Sehingga sebenarnya untuk reservoir itu perlu data yang lebih detail saja. Karena kalau daerah itu secara studi geokimia batuan induknya menunjukkan dia prospek, maka daerah itu akan menjadi tanda petik hidup. Reservoir bisa dicari dari batuan apapun. Nah, untuk itu artinya Anda perlu melakukan detail studi. Saya pikir terutama kita saat ini fokusnya reservoir itu masih pada dua hal, yaitu pada batuan silisiklastik dan batuan karbonat. Prinsipnya kita mengetahui apa yang menyebabkan kualitas, pengontrol kualitas dari reservoir tersebut. Kalau di batuan silisiklastik ya jelas teksturnya itu yang mulai dari ukuran butirnya, kemudian hubungan antar butir, sortasi utamanya, dan kemudian proses diagnosis. Itu adalah faktor-faktor yang sangat mempengaruhi kualitas reservoir, baik terutama reservoir batu pasir. Di karbonat pun saya pikir juga demikian, ya. Pelajari batuan karbonat itu secara baik. Kemudian terutama kalau batuan karbonat di sini faktornya adalah diagnosis. Diagnosisnya bagaimana sehingga dia bisa membangun suatu porositas sekunder. Itu yang utama untuk batuan karbonat. Batuan-batuan yang lain mungkin basement fracture dan sebagainya itu perlu dipelajari lebih lanjut, bagaimana pola fracturingnya dan sebagainya. Kemudian kita bisa menghitung porositas bahkan permeabilitasnya di sana. Jadi ini kaitannya sekali lagi dengan basin apa? Kaitannya dengan basin ya ketika Anda nanti mengetahui litologinya itu seperti apa. Misalnya target kita reservoirnya pada formasi A. Cari formasi A itu dominan litologinya apa. Kemudian pelajari secara lebih detail dia diendapkan oleh sistem apa. Kalau diendapkan oleh sistem apanya sudah paham, berarti nanti arahnya kita bisa mengetahui paling tidak misalnya ketebalannya, geometri dari reservoir tersebut, kemudian pelamparannya, kemudian kualitasnya. Kualitasnya bisa didekati dari mekanisme sedimentasi. Mekanisme sedimentasi diketahui dari lingkungan pengendapan. Misalnya kalau lingkungan pengendapannya deltaik, relatif deltaik, fluvial, Anda akan mendapatkan batuan-batuan yang diendapkan secara arus traksi. Memungkinkan dia porositasnya berkembang dengan baik. Bandingkan dengan daerah yang katakanlah batuannya silisiklastik tapi diendapkan secara turbid, ya, turbided di kipas laut dalam misalnya, pasti akan menghasilkan batuan dengan relatif sortasi yang sangat jelek, matrix supported. Tetapi umumnya batuan-batuan yang diendapkan di laut dalam seperti ini mempunyai pelamparan yang sangat luas. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu dipahami. Kemudian bagaimana dengan karbonat? Karbonat Anda harus mulai mempelajari dulu komposisi awalnya, kemudian diagnosisnya terjadi pelarutan, kemudian cracking atau tidak dan sebagainya, itu perlu dipahami di sana. Apakah sudah terjadi perubahan komposisi mineral dan sebagainya, dolomitisasi misalnya dan sebagainya, itu perlu dipahami di sana. Silrock juga demikian. Saya pikir kita sudah paham yang namanya silrock itu penutup secara umum yang bersifat regional itu biasanya serpeh. Kemudian yang mempunyai kualitas yang baik dan efektif itu adalah batuan-batuan evaporit, terutama gypsum, ya. Itu bisa menjadi satu silrock yang baik. Bahkan batuan karbonat itu yang tight itu juga bisa menjadi silrock. Nah, ini juga Anda pelajari bagaimana pelamparannya, efektivitasnya dan sebagainya. Jadi
Hal seperti ini termasuk trap dan sebagainya. Trap nanti umumnya bisa stratigrafik maupun struktur. Yang stratigrafik biasanya terkait dengan yang sekarang ini umumnya terkait dengan unconformity, kemudian phase change, kemudian litologi, ya, karbonat dan sebagainya. Yang lainnya struktur nanti biasanya hubungannya dengan mekanisme tektonik sin maupun pasca pengisian basin. Jadi apakah dia deformasinya itu terjadi ketika bersamaan dengan pengisian cekungan maupun pasca. Ya, saya pikir petroleum system yang seperti ini, gambar-gambar kartun seperti ini akan mudah Anda pahamkan. Ya, bagaimana nanti penentuan gas window, oil window ini berdasarkan analisis geokimia terhadap batuan induk. Sementara model-model profil seperti ini dihasilkan umumnya dari analisis data seismik. Ya, ini nanti akan kita buatkan model yang namanya petroleum play concept seperti ini. Ya, kalau Anda bisa membangun petroleum play concept seperti ini, kemudian kita bisa memastikan, oh ini matang untuk oil dan gas misalnya, kemudian terjadi migrasi ke arah mana, apakah melalui rekan-rekan ini, kemudian dijebak di mana regional silroknya apa dan sebagainya. Ini harapannya sudah bisa Anda jelaskan dengan baik ketika Anda sudah mempunyai pemahaman masing-masing dari batuan penyusunnya ini. Yang let's say mulai dari batuan yang paling tua untuk source rock, reservoir, cap rocknya ini Anda pahami dari litologinya, kemudian Anda pahami dari lingkungan pengendapannya, Anda pahami bagaimana ketika dia mengisi cekungan tersebut, maka ini akan mempunyai penjelasan yang lebih sederhana. Ya, ini beberapa konseptual dari petroleum system pada batuan syn reef, post reef dan sebagainya. Untuk beberapa cekungan nanti ini bisa Anda pelajari lebih lanjut. Kemudian beberapa sistem petroleum model yang seperti ini dikembangkan ini dari model-model yang ya, misalnya proses rifting nanti di mana half graben akan menghasilkan satu kedalaman tertentu yang kemudian dia memungkinkan matang. Kemudian litologi yang terbentuk variasinya apa saja. Kemudian bagaimana mereka saling berinteraksi untuk membangun sebuah petroleum system. Di mana-mana selalu seperti itu ya. Ini juga bagaimana suatu cekungan itu umumnya dia ada di dalam seperti ini. Umumnya half graben seperti ini. Nanti pola-pola yang berhubungan dengan pembentukan sedimentasinya seperti apa. Ini interpretasi seismik yang saya pikir sangat didrive oleh pemahaman kita terhadap basin formation dan basin infilling. Ya, ini pola-pola Hallgraven yang kita pahami seperti ini. Ya, misalnya ini di cekungan Sumatera Tengah. Nah, kalau Anda bisa membangun model seperti ini, permasalahan selanjutnya Anda harus bisa menceritakan ini terbentuknya seperti apa. Bagaimana Anda menceritakan pembentukan dari lower red bed, kemudian shale-nya ini bangko misalnya bekas atau bangun di saya tidak apa. Kemudian red bed dan sebagainya ini. Bagaimana Anda bisa menjelaskan dengan baik? Anda menjelaskan dengan baik itu mulai dari studi paling kecil yaitu lithophases. Dari lithophases, phase association Anda bisa mempelajari bagaimana mekanismenya sedimen tersebut terbentuk. Kemudian dari tektoniknya Anda bisa mengamati bagaimana dia mengisi sebuah cekungan. Kemudian implikasinya terhadap pembentukan petroleum system ya Anda bisa menjelaskan di sini. Analisis geokimia, analisis reservoir maupun analisis yang lain itu compile semuanya untuk menjawab bagaimana kemungkinan petroleum system terakumulasi di tempat tersebut. Ya, saya pikir seperti itu. Ini beberapa tempat yang lain ya, ini bagaimana interpretasi itu semuanya harus bisa menjelaskan itu dengan baik. Anda mempelajari, cobalah mulai sekarang itu mempelajari setiap sayatan-sayatan geologi seperti ini. Anda mencoba mulai bisa menjelaskan kira-kira dari gambar tersebut, dari sayatan geologi ini, apa yang bisa diceritakan. Hampir semuanya eksplorasi geologi
itu kemudian menampilkan model-model sayatan geologi seperti ini. Tugas Anda adalah menerjemahkan sayatan ini dengan baik, menceritakan bagaimana mulai dari batuan yang tertua ini terbentuk, terendapkan terhadap proses sedimen basin infilling, hubungannya nanti ketika kemudian dikaitkan dengan bagaimana sosrok yang ada, apakah sosroknya matang atau tidak, bagaimana reservoir yang ada, reservoirnya terdistribusi seperti apa, geometrinya seperti apa, silrocknya di sana apa, silrocknya apakah bersifat regional ataukah bersifat lokal, apakah dia efektif atau tidak. Mengapa kok bisa dikatakan tidak efektif? Kita pertimbangkan di sini ada juga struktur-struktur yang bisa jadi dia menjadi justru conduit atau juga sealing sifatnya. Jadi prinsipnya semua itu bisa Anda baca, bisa Anda jelaskan dari sebuah sayatan geologi yang seperti ini. Kemampuan Anda menerjemahkan sayatan geologi seperti ini, saya pikir adalah kemampuan Anda menjelaskan basin infilling hubungannya dengan akumulasi hidrokarbon. Perkara bagaimana sayatan ini terbentuk, kartunya ini terbentuk, Anda kembali lagi seperti tadi, Anda mempunyai pemahaman yang baik terhadap daerah tersebut, kemudian ketika dihadapkan dengan data seismik seperti ini, Anda bisa menginterpretasikan dan membentuk kartun seperti ini. Once Anda bisa membentuk seperti ini, menjelaskan kemampuan Anda untuk geologi pengisian cekungan basin analysis, saya pikir sudah sangat bagus. Saya pikir demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.